jelas-jelas selamat. Kenapa kau nolongin Alia? Kamu denger? Listen to me, kamu jangan pernah mimpi ketemu sama Lulu lagi, oke? Aku larang kamu. Aku larang kamu. Kalau perempuan gak benar, Toto. Munafik! Ini teh buat kamu ya. Makasih, Kak. Sa, kamu baik-baik aja kan? Iya, aku nggak apa-apa, Kak. Ini cuma luka ringan aja. Kakak nggak usah khawatir ya. Iya, kakak ngeliat kamu tuh kayak banyak pikiran. Devan kasar ya sama kamu? Aku banyak pikiran itu bukan karena Devan, Kak. Tapi karena Rafa. Dia lagi-lagi nemuin aku. Dan dia ngancam aku. Ngelarang aku ketemu sama Lulu lagi. Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih? Terus tertekan kayak sekarang? Enggak, Kak. Justru itu membuat aku semakin yakin. Untuk terus berjuang mendapatkan hak asuh Lulu. Kakak seneng banget dengernya. Kamu harus semangat terus kayak gini. Nanti kakak akan panggil teman kakak Ratna. Dia seorang pengacara. Biar dia datang dan bantu kamu ya. Biar kamu bisa mendapatkan hak asuh atas Lulu melalui proses hukum. Ya. Diminum dulu. Mumpung banget. Ya memang Manda ini kan cocok sama papanya Nisa kan. Udah cantik Manda ini. Terus Manda perhatian lagi sama papanya Nisa. Oh iya, Manda nggak boleh jauh-jauh dari Miko ya. Mohon maaf. Iya. Nisa ini kan sekarang udah jadi anak sambung saya. Jadi mulai sekarang Nisa boleh panggil saya Manda. Ya kan Manda? Nisa boleh panggil Manda juga kan? Iya, Manda, ya? Panda. Manda Manopo. Iya, Manda. Nah gitu. Devan. Sini, duduk. Ada apa, Pak? Devan, Papa yakin banget. Kalau Dokter Alicia itu dokter yang tepat untuk membantu kamu supaya cepat sembuh. Selain dia profesional, dia itu sudah banyak menyembuhkan pasien-pasien dengan trauma berat. Dan Papa juga baru tahu, ternyata Dokter Alicia itu kenal sama Alia. Alicia kok bisa kenal dengan Alia? Ya, waktu di Singapura, Alia itu tetanggaan, satu apartemen dengan Dokter Alicia. Baik Bu Alisa, kita mulai mempelajari kasus Bu Alisa ya dengan Pak Rafa, mantan suami Ibu. Baik, saya izin rekam ya Bu, sebagai bukti untuk di pengadilan nanti. Baik, silakan Ibu.
boleh tolong dijelaskan bagaimana kronologi Ibu dengan Pak Rafa, mantan suami Ibu? Jadi kejadiannya adalah setelah perceraian diputuskan di pengadilan agama, hak asuh atas Lulu anak kami jatuh ke tangan mantan suami saya, Rafa. Bagaimana bisa begitu, Bu? Alasannya apa? Karena di saat perceraian kami itu, mental saya dianggap tidak stabil akibat KDRT yang selama itu saya alami selama bertahun-tahun. Terus alasan Ibu apa untuk mengambil alih hak asuh Lulu? Alasannya adalah Iya, pelan-pelan sayang, pelan-pelan. Balik jangan jauh-jauh nah sayang. Balik lagi, jangan jauh-jauh, pinter. Iya. Terus. Iya, sekarang balik ke Bibi. Mam dulu. Pinternya. Katakan. Tuh. Lulu sayang, Mama kangen banget sama Lulu. Peluk Mama ya. Lulu kok sini main sama Mama sebentar. Lulu kenapa? Lulu kok takut sama Mama? Maaf Bu, Pak Rafa bilang Lulu jangan deket-deket dulu sama Ibu. Maaf Bu. Jadi ternyata Rafa selalu mempengaruhi Lulu supaya takut sama saya. Baik Bu Alisa, kejadian yang Ibu alami ini adalah parental alienation, di mana itu adalah bentuk dari manipulasi psikolog, membenci satu orang tua atau dua orang tua, dan itu berusaha menjauhkan. Dan ini termasuk dari kategori child abuse. Ya Bu, tapi apakah sikap Rafa ini bisa dijadikan bukti di pengadilan? Sangat bisa Bu, apalagi jika Bu Alisa bisa membuktikan dari keterangan psikolog anak Bu, yang menilai kondisi mental Lulu yang termasuk korban child abuse Bu. Jika memungkinkan, tolong silahkan dihadirkan saksi yang memang benar-benar melihat pada saat Pak Rafa mempengaruhi Lulu, Bu. Ada Bu, saya yakin babysitternya Lulu pasti bisa menjadi saksi. Karena dia pasti tahu dan dia pasti sering mendengar bagaimana Rafa itu bicara buruk soal saya di depan anak saya Lulu. Iya Bu, itu bisa untuk dijadikan bukti yang sangat kuat. Apakah Bu Alisa memiliki bukti yang kuat Bu tentang KDRT yang terjadi pada saat itu Bu? Sudah 3 kali loh Bu Alisa datang ke sini dalam 6 bulan terakhir dengan luka-luka seperti ini. Sebaiknya Ibu melakukan visum dan melapor ke polisi, jangan sampai terlambat. Kalau aku laporin ke polisi, Rafa pasti bakalan marah besar. Dan bisa-bisa Rafa akan misahin aku dari Lulu untuk selamanya. Bu
Alisa, jangan didiamkan terus. Kalau misalkan didiamkan terus, kekerasan ini nggak bakalan berhenti. Bu Alisa berhak dilindungi hukum. Dengan membuat visum, itu adalah langkah pertama untuk melindungi Bu Alisa dan putri Ibu. Ya, Dok. Ya sudah, saya akan buatkan berkas visumnya dan akan mendokumentasikan luka-luka di tubuh Ibu satu persatu. Ini kumpulan bukti-bukti dan foto-foto dari hasil KDRT yang dilakukan Rafa terhadap saya. Surat visum semuanya lengkap ada di sini, Bu. Bu Alisa, ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat. Apalagi jika Ibu bisa menyertakan ART mantan suami Ibu untuk bersaksi, Bu. Dan Bu Alisa juga bisa menyertakan bukti kuat dari psikolog anak dan surat keterangan sehat dari psikiater, Bu. Baik Bu Alisa, perlu saya ingatkan bahwa proses hukum ini akan berjalan cukup panjang dan melelahkan, Bu. Dan juga penuh tekanan. Apakah Bu Alisa siap untuk menjalani semuanya, Bu? Saya siap, Bu. Karena saya nggak mau anak saya harus tumbuh bersama orang seperti Rafa. Dan tumbuh dalam kebohongan. Ya, masuk. Selamat datang, Devan. Silakan langsung duduk aja. Kamu jangan pikir berlebihan ya. Saya cuma datang karena kemarin kamu ngancam saya. Bukan karena saya mau. Nggak masalah. Yang penting kamu datang. Sebelum kita mulai, saya ada satu pertanyaan buat kamu. Apa benar kamu kenal dengan Alia? Iya, betul. Saya kenal dengan Alia. Alia itu tetangga di apartemen saya dulu, waktu saya masih tinggal di Singapura. Alia sering bawain saya makanan. Dia juga sering samperin saya di balkon. Dan beberapa kali kita suka ngobrol bareng sore-sore. Tapi ternyata saat saya mau pulang ke Jakarta, saya nggak sengaja satu pesawat dengan Alia. Satu pesawat. Berarti kamu juga mengalami kecelakaan. Kamu jelas-jelas selamat. Kenapa kamu nolongin Alia?
Seharusnya saya nggak nyalahin kamu. Semua ini sebenarnya salah saya. Saya suaminya dan seharusnya saya melindungi istri saya dan saya gagal. Saya gagal menjaga istri saya sendiri. Hanya ucapan maaf nggak cukup buat nembus nyawanya Alia. Lo harus menderita lebih dari itu, Devan.